Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam program Fendi Menyapa di pagi ini. Dan hari ini kita akan bahas lanjutkan tentang ibadah dan bekerja, ya. Ibadah dan bekerja tentunya memiliki korelasi, hubungan yang sangat-sangat penting untuk kita belajar hari ini. Dan selamat bergabung Bapak Simon Samu-Samu, Shalom, sukacita Yesus menjadi bagian hidup Pak Simon bersama dengan keluarga. Dan selamat bergabung juga untuk Vera Surya dan juga Ibu Fani Hursefuni dan Ibu Oli Martinus, selamat bergabung. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Ipi Makaruku Monaten, Shalom, Tuhan berkati dan tetap semangat. Shalom juga kepada Ibu Wei dan Ibu Yolanda Talahatu. Oh, I am ready. Oke. Siapkan catatan kecil Anda di rumah karena kebenaran ini akan membuka hal-hal yang mungkin saja Anda tidak pernah berpikir dan tidak pernah terpikir. Tapi ketika kebenaran ini sampai dan saudara akan pahami betul, akan melihat pekerjaan dari sisi yang berbeda. Setiap pekerjaan tentunya Tuhan pasti berkati selama Anda dan saya memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Hubungan yang sehat dengan Tuhan itu menentukan hasil apa yang akan kamu pulangkan atau kamu bawa pulang kepada keluarga. Oke. Baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu di sini. Baik, saya mulai dengan kalimat ini. Bertindak benar adalah sebuah ekspresi karakter dan keindahan Allah. Saya ulangi, bertindak benar adalah sebuah ekspresi karakter dan keindahan Allah. Menarik untuk kita belajar ini. Nah, tahukah saudara bahwa kebenaran dan kata baik dan benar itu dua hal yang berbeda. Orang baik belum tentu dia benar. Tapi orang benar pasti dia baik. Nah, banyak orang baik di luar sana. Penjahat pun baik. Ada tipe penjahat yang mencuri dan dia memberi kepada orang yang kurang. Ya, tak? Nah, tapi pada prinsipnya dia keliru. Perbuatannya oke, tapi tindakan kejahatannya itu, mencurinya itu yang gak benar. Oke. Tapi kalau orang benar, dia dikuasai oleh hati nurani dari Allah. Jadi Allah mengerjakan hal-hal yang baik di dalam dia. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Bertindak benar adalah sebuah ekspresi karakter dan keindahan Allah. Dunia ini sudah terlalu lama di dalam keterpurukan dan boring, saya sebut saja seperti itu. Tapi ketika orang benar mempresentasi hidupnya di dalam dunia kerja, dia sedang mempresentasikan apa yang menjadi hati dan keinginan Tuhan. Itu keren. Oke. Nah, kesadaran akan Tuhan adalah wilayah yang tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Anda bekerjalah seperti untuk Tuhan. Anda melayanilah dengan keseriusan di situ. Karena ketika saudara melayani, Anda tidak sedang membangun apa yang disebut dengan keinginan atau keinginan manusia, no. Tapi Anda sedang membangun apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk bumi ini dalam pelaksanaan dan dalam tanggung jawab mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dari agenda Tuhan kepada bumi ini. Kehadiran saudara dan saya hari ini adalah bentuk dari apa yang disebut dengan misi Tuhan bagi dunia ini. Nah, ini menarik untuk kita belajar. Nah, kemarin kita belajar tentang pekerjaanmu adalah mimbarmu. Artinya di tempat pekerjaanmu orang harus melihat dan menonton dan menyaksikan Tuhan di situ. Nah, hari ini saya akan coba melihat dia dari sisi kata dari bekerja dan ibadah.
Nah, oke, mari. Siapkan catatan kecil saudara di rumah untuk mencatat poin-poin penting. Karena apa yang saya sampaikan hari ini akan membuat saudara memiliki wawasan dan pencerahan yang sedikit berbeda dari biasanya. Nah, mari. Perhatikan. Kata ibadah dalam perjanjian lama itu diambil dari kata avodah atau abodah. Ya, saya ulangi. Kata perjanjian lama untuk ibadah itu diambil dari kata avodah. Nah, kata ini serumpun dengan bahasa Arab yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia yang artinya ibadah. Ya. Sebenarnya sama saja makna ibadah dan ibadat. Ya, ada pakai H di belakang dan pakai T di belakang. Ya, ibadah dan ibadat. Ya, oke. Bandingkan kata serapan Arab lainnya dalam bahasa Indonesia, misalnya antara kata amanah atau amanat. Ya, dua-dua sama. Itu pesan. Ya, oke. Jadi kalau saudara baca Alkitab ada pakai huruf T di belakang dan ada yang pakai huruf H di belakang, maknanya sama. Ibadah, begitu. Diambil dari kata avodah. Ya, oke. Pelan-pelan Bapak Ibu. Mempunyai makna dan maksud yang sama. Jadi amanat dan amanah. Ya, ibadah dan ibadat. Itu sama. Oke. Pelan dulu. Saya taruh dasar ini dulu. Pemikiran ini supaya ketika saya masuk lebih dalam pengertian, saudara bisa mengerti. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti. Ulangi, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Nah, ini menarik sekali. Pelan-pelan Bapak Ibu. Sampai saudara ketemu esensi. Mengapa kita harus bekerja dan mengapa kita harus beribadah sama-sama balance ya. Seperti kemarin saya katakan itu. Nah, ada yang menarik dalam Alkitab kita. Bahasa asli Ibrani ini. Bahwa untuk makna ibadah atau worship, pelayanan, dan pekerjaan atau service adalah menggunakan kata yang sama. Nah, saya ulangi. Untuk worship, ibadah, dan pekerjaan, service, bahasa Inggrisnya service, itu diambil dari kata yang sama. Yaitu avodah. Sada. Avodah. Nah, baik, pelan-pelan Bapak Ibu. Di bawah ini kita akan pelajari makna kata ini secara etimologis dan moralitas dari kata ini, avodah ini. Nah, dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Allah, kemarin saya bahas ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk, kata ini yang dipakai, mengusahakan. Oke? Kejadian 2 ayat 15. Di sana ada kata mengusahakan. Ya, kata mengusahakan. Nah, kata mengusahakan ini diambil dari kata Ibrani, yaitu abad. Oke. Nah, abad punya pengertian mengelola, lalu membudidayakan. Nah, dan memelihara. Jadi tugasnya Adam dan Hawa berdasarkan ayat ini kita temukan dua hal. Ya, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden untuk dua tujuan ini berdasarkan ayat ini. Yang pertama, mengusahakan. Nah, mengusahakan ini punya pengertian mengelola, kemudian membudidayakan. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah memelihara.
Nah, memelihara ini punya pengertian menjaga, merawat, begitu ya. Oke. Nah, taman itu. Jadi tugas mereka ada dua, mengusahakan dan memelihara. Oke. Seperti kata yang kemarin saya pakai itu maintenance, gitu. Membangun itu murah. Butuh biaya tapi tidak semahal maintenance. Karena Anda maintenance itu, Anda maintain segala sesuatu yang sudah dibangun itu, Anda butuh waktu yang sangat banyak, bahkan biaya yang cukup besar. Nah, baik. Karena continue tiap hari. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu. Oke, kita lihat ini lagi. Ulangan 6 ayat 13. Catat dulu ayat-ayat ini, lalu supaya saudara bisa mengerti kemana nih jalan pikiran saya. Ulangan 6 ayat 13 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dengar, ulang. Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Nah, beribadah dalam bahasa Ibrani di ayat ini dipakai kata abad. Sama. Kalau di atas tadi Kejadian 2 ayat 15 digunakan kata abad untuk kata mengusahakan. Oke. Sementara di Ulangan 6 ayat 13 kata ibadah itu diambil dari kata Ibrani abad. Nah, jadi ibadah dan mengusahakan, ya toh? Oke. Sama dari kata abad. Oke. Dan lanjut dari Ulangan 6 ayat 13, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, asik ini. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu. Ingat baik Bapak Ibu, Kejadian 2 ayat 15, manusia belum jatuh di dalam dosa. Oke? Kejadian pasal 3, baru manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jadi penempatan Tuhan akan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk tujuan mengusahakan dan memelihara. Tuhan kasih tanggung jawab buat mereka. Tuhan percayakan ciptaannya kepada Adam dan Hawa. Jadi mereka punya tugas mengusahakan dan memelihara. Oke. Mengusahakan dan ibadah dalam Ulangan 6 ayat 13 itu diambil dari kata yang sama, abad. Oke. Pelan-pelan Bapak Ibu. Nah. Keluaran 12 ayat 25. Ini saya baca dulu Bapak Ibu. Makanya saudara perlu catat. Dan apabila, Keluaran 12 ayat 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus, perhatikan kata ini, pelihara ibadah. Avodah. Dalam Keluaran 12 ayat 25, kata ibadah di situ digunakan avodah. Ya. Oke, pelan-pelan Bapak Ibu. Ini saya sudah masuk nih pada intinya. Bekerja dalam kata Ibrani itu artinya afat. Ya, afat atau abad itu, ya. Afat atau abadnya. Nah, nominanya itu avodah. Nah, adalah suatu aktivitas alamiah untuk manusia sejak semula. Nah, Kejadian 2 ayat 25 yang tadi saya bacakan kepada Bapak Ibu semua
bahwa engkau harus takut, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, mengelola, membudidayakan, dan memelihara taman itu. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 15 yang tadi itu, yang kita baca, ini menunjuk kepada aktivitas bekerja. Jadi gini, aktivitas bekerja itu bukan suatu hukuman. Ingat pernyataan saya pertama, manusia ditempatkan di Taman Eden mengusahakan bekerja bukan atas dasar hukuman, ya. Tapi Bapa di sorga memberikan tanggung jawab untuk mereka mengusahakan dan mengelola, memelihara di dalamnya. Itulah yang kita sebut dengan kata Ibrani itu abad. Nah, dari kata itulah kita mulai menemukan nominanya, yaitu avodah. Ya. Jadi bekerja, ibadah diambil dari kata yang sama, avodah, sadap. Oke, pelan-pelan. Itu sebabnya tadi saya katakan buat Bapak Ibu kemarin, waktu Anda bekerja, ibadah juga harus ada. Waktu Anda beribadah, bekerja juga harus ada. Harus ada balance. Oke. Tujuannya apa? Supaya orang di luar tembok gereja bisa melihat kehidupanmu yang baik di tempat pekerjaan. Oke. Kita lihat dalam ayat di atas, Kejadian 2 ayat 15 tadi. Kita lihat dalam ayat di atas, Kejadian 2 ayat 15 di atas, bahwa pertama kalinya manusia harus bekerja bukanlah setelah ia berdosa. Tapi memang sebelum manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan itu sudah menjadi tanggung jawab dia. Sebab, dengar, sebab kepada laki-laki dan perempuan yang diciptakan sempurna tanpa dosa, Allah memberikan suatu tugas bagi mereka untuk melakukan kerja sewaktu ia memerintahkan mereka untuk menaklukkan bumi. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Itu keren banget. Keren. Jadi sebelum mereka mengusahakan, sebelum mereka memelihara, bahasa itu sudah ada. Allah memberkati mereka. Oh my goodness. Saudara akan mengerti. Saudara akan mengerti banget. Gitu. Makanya saya bilang, punya catatan kecil. Supaya saudara bisa ikuti kalimat-kalimat saya atau penjelasan saya. Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman. Wow. Dia berkati dan dia berfirman. Nah, kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, tahukah saudara bahwa Taman Eden itu tidak bisa dikelola saja untuk Adam dan Hawa. Artinya Adam dan Hawa memang punya tanggung jawab karena mereka orang manusia pertama. Tapi dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu artinya begini. Turunkanlah berkat ini dan kebenaran ini kepada generasi demi generasi. Supaya mereka tahu mengusahakan dan memelihara taman ini. Oke, nah. Lalu dikatakan, penuhilah bumi. Nah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Oke, nah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow, ini asik nih. Nah, dengar. Ingat tadi saya bilang, ketika Tuhan bilang beranak cucu dan bertambah banyak, artinya Tuhan punya pesan begini. Adam dan Hawa, teruskanlah misi mengusahakan dan memelihara taman ini kepada generasi demi generasi. Artinya keturunanmu harus mengusahakan dan memelihara taman ini. Seperti aku memberkatimu dan menempatkan kamu di Taman Eden ini,
Demikianlah generasi demi generasi di bawah kamu, mereka harus memiliki panggilan dan tugas dan tanggung jawab yang sama seperti bapa leluhurnya terima pesan dari saya, dari Tuhan maksudnya. Oke, hanya dosalah yang kemudian menjadikan bekerja itu melelahkan dan menjemukan. Halo? Nah, Kejadian 3 ayat 16 dikatakan, ketika manusia jatuh di dalam dosa ini, ada beberapa disiplin ilahi yang terjadi dalam hidup manusia. Salah satu adalah Kejadian 3 ayat 16 dikatakan, firman Allah kepada perempuan itu. Kepada siapa? Hawa. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ingat baik bahwa susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Nah, disinilah di kalimat ini, di frase ini baru saya memahami dan mengerti. Kenapa ada rumah sakit ibu dan anak? Nggak ada rumah sakit pria. Rumah sakit ibu dan anak. Kenapa ada rumah sakit bersalin? Halo. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan disiplin Tuhan ini membuat manusia harus menjalaninya. Artinya dia harus hadapi situasi ini. Karena pilihanmu, kamu harus melewati disiplin ini. Nah, sering saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa kasih ada unsur disiplin di dalamnya. Ya, kembali ke sini Bapak Ibu. Dan itu kepada perempuan. Sekarang kepada laki-laki. Ya toh? Kejadian 3 ayat 19. Ada juga dituliskan bahwa pekerjaan yang sia-sia merupakan akibat dosa. Itu Kejadian 3 ayat 19. Dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Jadi sorry nih, kita bekerja sampai mati. Tidak ada istilah pensiun. Oke, kita garap tanah, kita bekerja sampai tutup mata. Nah, kalau saudara tanya saya, Pak Pendeta pensiun kah sampai datang usia berapa Pak Pendeta akan pensiun jadi hamba Tuhan? Saya bilang sampai saya tutup mata dipanggil Tuhan. Jadi ini jubah sudah nggak bisa diambil, ya. Ini jubah bakalan saya pulang dengan jubah yang sama, gitu. Nah, artinya jubah pelayanan ini saya akan pulang menghadap Bapa dengan jubah yang sama. Nah, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ingat baik, berpeluh. Ya toh, berarti kerja keras banget itu. Berkeringat gitu. Nah, oke, pelan-pelan Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 20 dan 21, ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, sampai pada level ini, saudara dan saya sudah harus mengalami Yesus di sini. Ya, ini sudah harus mengalami Yesus. Nah, baik. Ingat baik, tadi saya baca tentang Kejadian pasal 3 ayat 16 dan ayat 19. Tentang
disiplin Tuhan kepada perempuan, mereka melahirkan sangat banyak, maksudnya bukan sangat banyak ya, akan kubuat mengandung, artinya susah payah kubuat mengandung sangat banyak, maksudnya. Lalu kemudian laki-laki dia harus bekerja keras begitu ya, mencari makannya tuh dengan apa? Berpeluh. Nah, itu berkeringat benar-benar, kerja keras gitu. Nah, nanti kita akan bahas ini. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, ketika ibadahmu cacat, akan berpengaruh kepada pekerjaanmu. Saya ulangi, ketika ibadahmu bermasalah, akan berpengaruh kepada pekerjaanmu. Itu sebabnya kemarin saya katakan, ibadahmu dan pekerjaanmu harus seimbang. Ya. Nah, kalau Anda bekerja melebihi ibadah, Anda akan mengalami kesulitan hidup ketika berhadapan dengan masalah. Nah, tapi kalau ibadahmu lebih besar dari pekerjaanmu, orang dunia tidak melihat ibadahmu saja, bos. Tapi orang dunia melihat hasil pekerjaanmu di kantor, di tempat bekerja. Nah, itu sebabnya saya lebih memilih harus seimbang. Begitu. Nah, ada orang yang pengen menang dengan situasi dan kondisi serta persoalan-persoalan hidup, tapi dia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam bekerja, tapi mengabaikan bahkan memiliki waktu yang sangat sedikit dengan Tuhan. Nah, seperti kemarin saya katakan, ada orang yang bekerja 8 jam, tapi baca Alkitab cuma sehari 5 menit. Berdoa enggak, tapi berharap bisa mengalahkan Goliat dalam hidup mereka. Nah, berharap dapat mengalahkan dan melewati setiap situasi hidup. Begitu. Nah. Oke. Pelan-pelan Bapak Ibu. Buka dengan saya Amsal 16 ayat 26. Ini akibat dari dosa. Oke? Ini akibat dari dosa. Ingat, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan pekerjaan kepada Adam dan Hawa. Itu sebabnya kita ketemu Kejadian pasal 2 ayat 15, kata ada abad di sana mengusahakan. Ya, oke. Terus pelan-pelan Bapak Ibu. Amsal 16 ayat 26. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan keinginan untuk makan. Perhatikan kata ini. Keinginan untuk makan mendorong orang untuk berusaha. Jadi karena lapar, keinginan untuk makan dan menikmati makan minum, dia harus berusaha. Karena perutnya, maka ia terpaksa bekerja. Oke? Nah, begini. Ini menarik nih. Nah, kata bekerja atau berusaha atau pekerja yang ada di dalam Amsal 16 ayat 26, itu kata yang berbeda dari kata bekerja dan ibadah yang ada dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dan Ulangan pasal 6 ayat 13. Itu avodah, ya. Sementara di dalam Amsal 16 ayat 26, di dalam kata Ibrani, bekerja di situ di dalam Amsal 16 ayat 26 itu amal. Kata Ibraninya itu amal. Amal. Nah, kata ini juga yang dipertegas Musa di dalam Mazmur 90 ayat 10. Ulang. Mazmur 90 ayat 10. Mazmur ini berisikan doa Musa abdi Allah. Nabi Musa abdi Allah ini menggunakan kata amal
di dalam ayat yang ke-10. Oke, saya baca. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bisa dimengerti Bapak Ibu, ya. Loh kok bisa Pak? Nah, lihat baik-baik. Di Amsal 16 ayat 26, pekerja di situ dipakai kata amal. Lalu di Mazmur 90 ayat 10, kata kesukaran itu datang dari kata Ibrani amal. Wah. Oh Tuhan Yesus ini. Coba. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti akan hal ini. Dan ingat baik, akibat dosa, saya akan bahas itu pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, akibat dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau Anda dan saya kehilangan kemuliaan Allah, berarti kita kehilangan kualitas hidup. Kita kehilangan kualitas Tuhan. Kita kehilangan potensi terbaik Tuhan. Nah, oke. Lihat. Nah, jadi, Mazmur 90 ayat 10 ini, jadi Musa menggunakan istilah amal tadi untuk menggambarkan frustasi dan pergumulan pekerja di dunia fana ini. Bisa dimengerti. Nah, seperti halnya kata kerja, amal ini, demikian juga pada kata benda amal. Amal berhubungan dengan faktor-faktor yang tidak menyenangkan. Itu amal. Dan kerja keras. Jadi gini, kata amal tadi yang dipakai di dalam Mazmur 90 ayat 10 dan Amsal 16 ayat 26 itu mengindikasikan dan memberi petunjuk kepada kita dari Musa. Musa menggunakan istilah itu amal untuk menggambarkan frustasi dan pergumulan pekerja di dunia fana. Oke. Nah, kata amal berhubungan dengan faktor-faktor yang tidak menyenangkan dari kerja dan kerja keras. Wow. Oke, pelan. Sebuah telaah dari beragam sinonim yang digunakan dalam King James Version untuk membuat kata ini menyarankan nada negatif. Artinya, kata amal ini lebih menuju kepada negatif, hasil negatif dari bekerja. Nah, oke. Pelan-pelan Bapak Ibu, kita lihat ini. Pengkhotbah 1 ayat 3 dikatakan bahwa apakah gunanya? Nah, ini makin jelas nih. Apakah gunanya manusia berusaha? Oke, apa gunanya manusia berusaha? Nah, kata berusaha itu diambil dari kata amal. Oke. Nah, amal yang digunakan dalam Mazmur 90 ayat 10 itu menunjukkan kepada apa tadi saudaraku? Kesukaran. Nah, itu yang dikatakan oleh Musa menyangkut tentang frustasi, bekerja keras, manusia frustasi. Nah, di dalam Pengkhotbah 1 ayat 3, apakah gunanya manusia berusaha amal? Ya, Hebrunya amal, berusaha itu kata dengan jeripayah di bawah matahari. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari menjelaskan ini. Seumur hidup kita bekerja, dengar, seumur hidup kita bekerja, memeras keringat, tetapi mana hasilnya yang dapat kita banggakan? Halo, bisa dimengerti Bapak Ibu? Nah, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa seumur hidup kita bekerja, memeras keringat, tetapi mana hasilnya yang dapat kita banggakan? Itu sebabnya yang kemarin saya katakan,
Kalau ibadahmu 100%, pekerjaanmu 100%. Kalau ibadahmu lebih tinggi 100% dan pekerjaanmu 30%, orang akan menghujat ibadahmu. Karena pekerjaanmu tidak menunjukkan kualitas ibadahmu. Tapi kalau pekerjaanmu dan ibadahmu sama-sama seimbang, orang memuliakan Tuhan di pekerjaan dan di gereja, dalam komunitas iman dan sebagainya. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Ingat Pengkhotbah 1 ayat 3. Seumur hidup kita bekerja, memeras keringat, tetapi mana hasilnya yang dapat kita banggakan? Artinya kenapa Salomo sampaikan kebenaran ini? Hal seperti ini dicatat, ini intinya Bapak Ibu. Hal seperti itu dicatat ketika pekerjaan kita tidak dilihat sebagai pelayanan. Bisa dimengerti. Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda bekerja dalam pemerintahan, motif hatimu harus melayani. Kenapa Anda gini? Kalau Anda bekerja, Anda diupahi, artinya dapat gaji. Makanya Anda datang on time dan sebagainya. Itu pun sudah dibayar, tapi kita tidak disiplin, bisa dimengerti. Pemerintah bayar kita tiap bulan dengan tujuan supaya kita tahu mengatur waktu dan mendisiplin diri. Justru kita memperhatikan ada banyak pegawai-pegawai pemerintah yang menghabiskan waktunya di rumah kopi diskusi politik, tapi tidak tahu di pekerjaan apa yang dia kerjakan. Istilahnya tuh makan gaji buta. Nah, saya berharap Bapak Ibu siapapun yang sedang menyaksikan program ini dan mendengar pembicaraan ini, kiranya bertobat. Jangan Anda main-main, gitu loh. Jangan pikir bahwa wah ini pemerintah tiap bulan. Nah, itu bahaya Bapak Ibu, bahaya. Karena Anda dalam kecurangan, lalu Anda bawa pulang berkat, Anda sebut berkat, tapi Anda dapatnya dalam kecurangan. Kenapa saya bilang kecurangan? Karena Anda tidak disiplin waktu. Anda nggak disiplin waktu. Nah, di sini dibilang begini. Hal seperti itu dicatat sama Salomo ketika pekerjaan kita tidak dilihat sebagai pelayanan. Karena konsep berpikir kita, kita digaji, datang dan tidak, on time atau tidak, selesai. Saya mau datang terlambat di kantor atau tidak juga, ya tetap dapat gaji tiap bulan. Gitu. Lalu saudara membahasakannya begini, kantor ini boleh mantap. Iya tak? Nah, beda bos, gitu. Beda. Nah, kemudian belakangan kita lihat bahwa gedung-gedung pemerintahan sudah mulai mengikuti konsep pembayaran gaji seperti pegawai-pegawai swasta, artinya sebagai perusahaan-perusahaan swasta. You masuk, you cek log, plek, gitu. Kamu akan bayar sesuai dengan waktu cek lognya kamu, gitu loh. Nah, karena pemerintah lihat, ini sepertinya sudah dibayar tiap bulan gaji ini, tapi lebih banyak di rumah kopi daripada di tempat kerja. Bisa dimengerti. Hei, bertobat dalam nama Yesus. Siapapun Anda yang sedang menyaksikan program ini, bertobat. Jangan kamu kira itu hal yang biasa dan benar. Dengar baik. Masa kumpulan orang banyak melakukan hal yang sama, jangan dianggap sebagai kebenaran. Karena pilihan banyak orang belum tentu itu benar. Kebenaran tidak datang karena memilih kebanyakan. No. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Nah, saya bilang buat saudara,
sharing-sharing pesan kayak begini nggak bakalan laku. Nggak laku di mana? Nggak laku di orang-orang yang suka mengenakan daging. Gitu loh. Yang suka makan, maaf ya saya pakai kata ini, yang suka curi-curi waktu. Maaf kalau saya minta maaf kalau saya gunakan kata ini. Makan pencuri itu loh. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, apa tuh? Pencuri tulang kah, bagaimana kah istilah-istilah itu kah? Nah, saya mau kasih tahu Saudara, Anda berhati-hati. Gini, sebab apa yang kamu lakukan itu juga yang akan dilihat oleh putra-putrimu di rumah. Gitu. Pak Pendeta, ini kan masa pandemik. Betul, masa pandemik. Tapi tahukah Saudara bahwa bekerja dari rumah pun Anda harus disiplin waktu. Anda nggak bisa seenaknya karena Anda dibayar. Nah, lihat baik-baik. Ini Saudara kan ngerti maksud saya nih. Dikatakan bahwa seumur hidup kita bekerja, memeras keringat, tetapi mana hasilnya yang dapat kita banggakan? Itu Pengkhotbah 1 ayat 3. Siapa yang ngomong ini? Manusia berhikmat di dalam dunia. Salomo. Manusia dengan memiliki kecerdasan dan kemampuan serta kapasitas, bahkan punya dana yang begitu luar biasa. Bahkan Alkitab bersaksi bahwa tidak ada orang kaya dan berhikmat seperti manusia ini. Salomo. Dia yang ngomong ini. Jadi kalau Salomo yang ngomong, kita layak percaya. Gitu. Nah, coba lihat. Pengkhotbah 1 ayat 3 tadi, itu maksudnya apa gitu? Ketika kita melihat pekerjaan tidak dilihat sebagai pelayanan, itu jadi masalah bagi kita. Itu jadi masalah. Kenapa ada pungutan-pungutan liar di bidang pemerintahan, di beberapa kantor-kantor pemerintahan? Saya minta maaf nih ya, kalau menyinggung beberapa dari Anda. Ada pungutan-pungutan liar, ada calo-calo dan sebagainya. Nah, coba Saudara lihat ini. Ini masalah Bapak Ibu. Nah, contoh. Ini baru kejadian kemarin tuh, saya nonton itu berita. Gitu ya. Di Solo itu ada calo-calo juga tuh. Soal apa tuh, sakat-sakat dan sebagainya. Nah, itu bayangin coba. Dikembalikan sama wali kota ini, anaknya Jokowi. Dia minta maaf, sorry, jangan pernah dengar lagi orang-orang seperti begini. Nah, Saudara dengar baik. Orang di Indonesia, di Amerika, bahkan di bangsa-bangsa, kalau dipimpin oleh orang jujur, bangsamu diberkati. Karena Alkitab berkata bahwa kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa menodai bangsa. Jadi begini, kalau ada orang yang menodai bangsa dengan kelakuannya dia, korupsi, ambil yang bukan punya dia. Nah, itu hati-hati. Nah, karena orang-orang seperti itu, mereka menodai bangsa. Anda sadar atau tidak, mungkin Anda bilang, buktinya saya tidak bikin apa-apa kok. Gitu. Tapi kamu korupsi, itu menodai bangsa. Nah, oke. Jangan terlalu lama di situ, tapi kembali ke sini. Tetapi hanya sebagai pekerja yang dilakukan di bawah matahari, artinya gini, cuma melihat pekerjaan sebagai, ya ini tugas lah. Biasalah, manusia harus mengerjakannya gitu. Nah, tapi Anda tidak melihat itu sebagai pelayanan. Makanya kita selalu terjebak di dalam yang namanya boring dan jenuh. Karena tidak melihat pekerjaan sebagai pelayanan. Nah, dengar. Pekerjaanmu, bahkan Tuhan mau kamu melihatnya seperti kamu bekerja untuk Tuhan. Ingat baik, pemerintah itu wakil Tuhan, Roma 13. Jadi waktu kamu tidak mengerjakan yang benar dalam pemerintahan, kamu PNS, pegawai swasta, pegawai siapa saja yang mendengarkan, kalau kamu tidak disiplin diri, datang tidak on time, tapi berharap gaji yang full, kamu berdosa, men. Come on. Saya punya data itu 10 tahun yang lalu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pernah mengeluarkan hal itu. Dan saya sudah lupa, saya coba cari itu data, saya sudah kehilangan itu. Tapi itu dikatakan begini, bahwa kalau saja PNS dia terlambat 5 menit gitu ya,
Dihitung saja berapa juta PNS di seluruh Indonesia. Ini data Indonesia. Di seluruh Indonesia kalau dikalikan, Indonesia bisa dirugikan sehari 1 miliar lebih. Bisa dibayangin coba. Itu cuma berapa menit? 5 menit kurang lebih kayak begitu. Nah, Anda bisa bayangin coba. Kita merugikan. Oh, lalu pertanyaan gini. Buktinya saya tidak curi uang pemerintah, saya tidak korupsi, saya tidak mencuri. Betul sayang, kamu tidak mencuri. Tapi kamu tidak datang on time, itu udah mencuri. Bisa dimengerti. Nah, kalau itu dikumpul semua dengan seluruh PNS seluruh Indonesia, akan dapat angka 1 miliar lebih Indonesia dirugikan. Bisa dimengerti. Kenapa? Karena keterlambatan bekerja. Tidak on time. Nah, makanya saya mau bilang saudara, mari jadi Kristen. Gini, ibadahmu harusnya tercermin lewat pekerjaanmu. Sehingga orang akan pingin lihat siapa sih orang-orang ini. Dia datang on time dan sebagainya. Sama halnya dengan kamu yang melayani Tuhan. Kamu melayani. Kalau kamu datang terlambat. Nah, saya paling sering tuh. Saya ingat satu waktu. Waktu itu saya dipanggil melayani di salah satu kantor pemerintah Provinsi Maluku. Nggak usah sebut kantornya. Saya berdiri, saudaraku. Setelah saya pegang mic, saya lihat, loh, baru ada kepala dinas di kantor. Kepala dinas di samping saya. Sementara di belakang hanya 1-2 orang. Waktu saya mau masuk ke ruang ibadah, selebihnya ada masih ngerokok, masih ngomong sana ngomong sini di parkiran. Tidak berinisiatif untuk masuk dan beribadah. Saudara bisa bayangin coba, bagaimana Tuhan Tuhan yang punya langit dan bumi saja mereka nggak hormati. Itu yang saya bilang. Disitulah baru kita berharap gini, waktu kita sakit, lalu kita berharap Tuhan secepatnya sembuhkan kita. Sementara bagian Tuhan untuk waktu berbicara dengan Tuhan kita abaikan. Nah, manusia, mari kita sama-sama bertobat. Sekali lagi saudaraku, khotbah ini bukan cuma untuk saudara, tapi ini juga untuk saya. Ketika saya melemparkan pesan ini, sebenarnya saya sedang membuat pagar untuk saya juga, bisa dimengerti. Saya ciptakan pagar-pagar kecil di sekitar saya untuk saya berhati-hati. Nah, lihat. Bagi orang yang berhubungan dengan Tuhan lemah, bagi orang yang tidak, bagi laki-laki perempuan yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak ada keuntungan dari semua pekerjaannya. Itu sebabnya Salomo tuh tulis, "You berkeringat tapi tanpa Tuhan you kalah. You berkeringat tanpa ibadahmu kamu kalah." Ada banyak orang bekerja keringat air mata setiap hari tapi tidak ada hasil apa-apa. Kenapa? Karena kamu melupakan Tuhan. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu, perhatikan kalimat ini. Saya ulangi ayat ini Bapak Ibu, lihat ya. Keluaran 12 ayat 25. Dikatakan sangat jelas Bapak Ibu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Nah, dengar baik, dikatakan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Negeri mana nih? Negeri tanah Kanaan. Oke, dengar. Ibadah dan bekerja diambil dari satu kata yang sama, avoda. Ulang. Bekerja dan ibadah diambil dari kata yang sama, yaitu avodah. Oke? Tuhan berfirman dalam Keluaran 12 ayat 25. Apabila kamu tiba di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu, yaitu apa? Kanaan. Seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah itu. Ibadah, kata ibadah di dalam Keluaran pasal 12 ayat 25 dipakai kata avodah. Jadi, sorry saudara, terlalu semangat pendeta ini. Nah coba di dalam dikatakan begini. Apabila kamu tiba di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ingat baik, pelihara ibadah ini. Ya. Itu yang perlu kita belajar di sini Bapak Ibu.
pelihara. Nah, oke. Perhatikan ini Bapak Ibu. Kalau laki-laki, saya tidak bicara gender di sini saja ya. Kalau saya berbicara laki-laki, berarti itu mewakili perempuan juga di dalam, ya. Apalagi mereka sudah suami istri, berarti udah jadi satu daging dong, ya. Oke, nah. Kalau laki-laki hidup takut akan Tuhan, negerinya dia diberkati, tanahnya diberkati, hasil bumi diberkati. Karena Keluaran 12 ayat 25 dibilang, peliharalah ibadah ini. Nah, berarti karena Alkitab berkata ketika mereka 40 tahun di padang belantara, suplai dari langit, mana turun, burung puyuh datang di sore hari. Begitu kaki masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, nah, bumi yang mengeluarkan hasil. Dari mana bentuknya? Mereka harus menanam, mereka harus menabur benih. Nanti urusan hujan itu Tuhan yang kasih, ya toh? Irigasi semua Tuhan yang fight untuk itu. Nah, ingat ini Bapak Ibu, negeri berarti bicara tentang apa? Tanah. Bekerja. Masuk ke tanah Kanaan, mereka harus bekerja. Nah, bekerja untuk orang Yahudi adalah ibadah. Itu ibadah. Bisa dimengerti. Oke. Dari mana saya bisa mengeluarkan pernyataan bahwa ibadah bekerja itu adalah ibadah? Mari kita lihat ini. Kata serapan Arab yaitu ibadah, gitu, adalah berasal dari avodah yang tercantum pada Alkitab Ibrani ini, gitu. Jadi kata ibadah itu serapan dari bahasa Arab. Nah, sementara kata ibadah itu kalau dalam kata Ibrani itu dibilang avoda, diartinya avoda. Nah, bahwa pekerjaan itu adalah suatu pelaksanaan ibadah kepada Allah. Oh man. Lihat. Bahwa pekerjaan itu adalah pelaksanaan ibadah kepada Allah. Jadi begini, Anda bekerja, Anda sedang beribadah. Anda jadi PNS, Anda jadi pegawai negeri swasta, Anda bekerja di pabrik, Anda bekerja di dunia pemerintahan, di mana saja Anda sedang beribadah. Bagaimana orang bisa lihat Yesus? Orang bisa lihat dari hasil pekerjaanmu. Daniel adalah bukti nyata. Mereka mencari kesalahan Daniel dalam apa? Birokrasi pemerintah. Mereka cari kesalahan Daniel dalam manajemen pemerintah, tidak ketemu. Tidak ketemu. Yang terjadi apa? Mereka serang ibadahnya. Bisa dimengerti. Itu yang saya bilang, bos saudara. Kalau mereka nggak dapat pekerjaanmu, kalau kamu hidup dengan disiplin ilahi, dengan spirit yang excellent, orang dunia tidak serta-merta suka sama Anda juga. Mereka kan cari cara. Ini gimana ya? Orang ini nggak dapat kesalahan dalam birokrasi, manajemen, bla 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 bla. Akhirnya mereka serang ibadahnya Daniel. Yaitu Daniel pasal 6 ayat 6. Nah, tapi saya mau kasih tahu bos saudara. Mereka serang Daniel ibadah, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Itu yang saya mau bilang. Pekerjaanmu dan ibadahmu harus seimbang. Seimbang saja pun dunia nggak suka. Dunia nggak suka. Percayalah, dunia tidak suka dengan orang jujur. Gitu ya. Dunia nggak suka dengan orang yang punya integritas. Lihat. Demikian pula dalam bahasa Ibrani, kata yang sama yang digunakan untuk pelayanan dan ibadah kepada Allah. Avodah digunakan dalam konteks Keluaran 12 ayat 25. Sekaligus juga dapat dimaknai sebagai kerja dalam mengelola tanah. Bisa dimengerti. Ingat ada kata negeri di situ.
Apabila kamu tiba di negeri yang telah kuberikan kepadamu, Tuhan berfirman, you harus menanam dan menabur di sini. Dan makan hasil dari tanah Kanaan. Anda bayangkan kalau ibadah Israel bermasalah, hubungan Israel dengan Tuhan bermasalah, kutuk atas tanah. Tanah tidak mengeluarkan hasil yang maksimal. Nah, ini yang saya mau kasih tahu kepada semua kita. Kalau Anda bekerja, bekerjalah yang baik sudah. Gitu. Kalau Bapak Pendeta yang lain juga bekerja seperti itu, Bapak Pendeta, iya itu mereka, jangan kamu. Kamu kerja aja. Mungkin saudara kan terkesan begini, aduh saya capek sendiri. No, kamu kerja berdasarkan target aja, sudah selesai. Gitu. Kamu kerja berdasarkan apa yang sudah SOP begitulah, gitu. Sudah itu sudah. Gitu. Bekerja sudah. Saya sudah bilang Bapak Ibu, ini khotbah tidak akan pernah disenangi oleh banyak orang. Pesan ini bakalan tidak disenangi oleh banyak orang. Kenapa? Karena merusak dagingmu. Karena menghancurkan dagingmu. Karena kamu merasa tersinggung. Kenapa? Karena ini menyerang dagingmu. Karena kamu sudah merasa nyaman. Di rumah kopi kamu merasa nyaman. Duduk santai tidak bekerja apa-apa. Tapi pingin dapat gaji. Maka kita berdosa men. Kita hati-hati Bapak Ibu. Nah dengar ya. Hubungan antara bekerja dan beribadah. Tahukah saudara bekerja adalah ibadah seperti tadi saya katakan. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 28. Hubungan antara bekerja dan beribadah itu penting. Justru Tuhan memperkenalkan bekerja lebih dahulu daripada ibadah. Halo, ini asik nih. Dengar. Tuhan justru memperkenalkan bekerja dulu baru ibadah. Asik banget. Begitu kah Pak Pendeta? Iya. Manusia jatuh di dalam, sebelum manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan sudah dikasih. Tanggung jawab sudah diberikan. Setelah dosa mengotori tanah, Tuhan menjadikan bekerja sebagai alat yang digunakan untuk menghadapi kutukan. Bisa dimengerti, bekerja untuk menghadapi kutukan. Anda harus lawan itu. Makanya Anda dengan peluh. Makanya dalam Kejadian 3 ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kamu makan padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kita bekerja ini kenapa? Awalnya bukan karena hukuman, karena berkat. Mengusahakan, mengoptimalkan, memaksimalkan Taman Eden. Itu makanya saya mau kasih ingat kepada Bapak Ibu semua. Mari bekerjalah sungguh-sungguh. Gitu loh. Kesungguhan kita akan Tuhan yang ukur semua, kan begitu. Ada pemimpin dan tidak ada pemimpin, Anda harus bekerja dengan baik dan benar. Iya tak? Nah, Ada orang yang tanya begini ke saya, Pak Pendeta punya teman untuk saling diskusi nggak? Saya bilang saya punya banyak teman gitu loh. Kata, iya ya, saya punya banyak teman. Tapi tidak semua saya harus berdiskusi dengan mereka gitu. Ada orang-orang tertentu yang bakalan saya diskusi gitu loh, untuk membangun paradigma baru, bertukar informasi, bertukar pengetahuan, bertukar ilmu. Itu saya suka gitu loh. Karena saya salah satu orang yang suka belajar gitu. Nah, karena saya suka menyelidiki segala sesuatu. Itu benar atau salah. Nah, jadi kalau saya bicara, ya saya nggak pusing dengan siapapun. Nah itu, selama saya berdiri benar, saya tidak mundur. Nah, hal yang menarik adalah jangan gini. Kalau laki-laki hidup benar dengan Tuhan, jangan tanya soal hasil panen, bisa dimengerti. Kalau laki-laki hidup benar, jangan tanya soal hujan yang turun, jangan tanya itu. Itu Tuhan sudah kendalikan semua. Kenapa? Tuhan bergerak berdasarkan kebenaran di dalam hatimu.
hasil panenmu tidak akan mengecewakan. Itu kata Tuhan. Benihmu tidak akan pernah mati. Menarik untuk kita belajar ini. Ia datang di dalam kitab Kejadian. Ini menarik Bapak Ibu. Nah, di ayat yang ke-17 tadi saya sudah baca. Sekarang masuk ke Kejadian pasal 3 ayat 8. Saya mundur sebentar. Ia datang di hari sejuk untuk memeriksa pekerjaan mereka. Nah, ini keren banget. Di ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan Allah datang di hari yang sejuk. Gitu? Di hari yang sejuk. Untuk memeriksa pekerjaan mereka. itu artinya Tuhan melangkah di Taman Eden. Tuhan datang mau jumpai si Adam dan Hawa. Mau ketemu mereka. Tuhan sebut saja inspection kah apa tuh? Pemeriksaan begitu ya. Tuhan periksa. Adam dan Hawa bagaimana penata kelolaan? Bagaimana membudidayakan tanaman-tanaman, pohon-pohon di Taman Eden bagaimana? Nah, Tuhan kunjungi, Tuhan pengen lihat hasil kerja mereka bagaimana. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, ini seru nih. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, nah dengar baik Bapak Ibu. Mereka terbiasa dikunjungi. Makanya waktu mereka dengar, itu langsung mereka bereaksi. Iya tak? Nah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Pada ayat yang ke-9, Tuhan ngomong, "Di manakah engkau Adam dan Hawa?" Alkitab berkata kepada kita di ayat yang ke-8, mereka bersembunyi dan mereka takut. Ketakutan membuat mereka bersembunyi. Ketelanjangan membuat mereka menciptakan daun pohon ara untuk menutup ketelanjangan mereka. Nah, kira-kira begini nih. Ketika Tuhan ngomong begini, "Di manakah engkau?" Nah, itu belum selesai kalimatnya loh. Kalimatnya belum selesai. Langsung Adam sahut, "Tuhan." Ya, nah nanti saudara bacalah. Gitu. Tapi asiknya juga sih kalau kamu baca, ya saya baca buat saudara supaya saudara dapat gambaran apa yang saya sampaikan hari ini. Lihat. Kejadian 3 ya. Ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia ini itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Adam langsung jawab, men. Ketika aku mendengar. Berarti mereka terbiasa dengar Tuhan melangkah toh. Bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah bla bla bla. Artinya gini, ketika Tuhan katakan, "Di manakah engkau?" Tuhan tuh belum lanjut itu. Saya membayangkan, ingat, ini cerita saya. Oke, ini cerita saya, ini versi saya. Ini coba saya membayangkan. Ini bukan ya. Ini tidak tertulis di Alkitab, tapi saya mencoba untuk membayangkan dari sisi saya ya. Itu ketika Tuhan ngomong begini. "Di manakah engkau?" Adam, kamu sudah tanam pohon yang kemarin saya bilang itu kah? Adam, kamu sudah siram yang tanaman kemarin. Itu buahnya bagaimana? Kamu sudah bersihin bagian bawah pohonnya kah? Itu kebiasaan-kebiasaan membersihkan di bawah pohon. Ini kan kebiasaan-kebiasaan orang Ambon untuk mengerjakan dan memanen cengkeh, bukan? Harus dibersihin di bawah dulu supaya milik cengkehnya kan gampang begitu toh. Ingat baik, mengusahakan dan memelihara. Berarti ada yang harus dibersihin dari taman-taman itu. Yang ada harus dibersihin, harus ada dibagusin begitu. Ditata demikian rapi dan sebagainya. Mengoptimalkan ya. Menariknya begini Bapak Ibu. Adam, itu buah kemarin bagaimana? Buah kemarin enak. Itu Tuhan, di manakah engkau? Itu Tuhan bingung. Kenapa Tuhan tanya di manakah engkau? Tuhan sedang
Ini saya ingat baik, ini tidak tertulis di Alkitab. Ini dalam bayangan saya, oke? Jangan saudara bilang, waktu itu Tuhan begini-begini. Enggak, ini bayangan saya, oke? Di manakah engkau? Mungkin saja Tuhan sedang berpikir, oh mereka lagi sibuk panen. Oh jangan-jangan mereka lagi kerja nih. Wah, berarti mereka bertanggung jawab sekali. Oh jangan-jangan, jangan-jangan mereka lagi itu buat irigasi. Jadi mereka mungkin nggak dengar gitu. Tahukah saudara? Tiba-tiba Adam jawab di ayat yang ke-10. Ia menjawab langsung. Ketika aku mendengar bla 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 bla, aku jadi takut karena aku telanjang. Dengar baik, takut, telanjang, dan bersembunyi. Oh man. Nah inilah yang saya mau kasih tahu buat saudara. Tuhan, akhirnya Adam bilang, saya takut karena saya telanjang, makanya saya bersembunyi. Mereka kehilangan. Mereka kehilangan apa yang Tuhan percayakan itu. Mereka kehilangan taman. Mereka kehilangan makan minum. Mereka kehilangan yang disebut dengan blessing itu. Mereka kehilangan itu. Tapi itu yang saya bilang. Seberdosa apakah kita ini? Tapi Tuhan masih tetap cinta. Tuhan masih tetap sayang. Di ayat selanjutnya kita tahu bahwa mereka lepas daun ara. Tuhan jahit pakaian buat mereka. Itu bukti pengasihan Tuhan. Itu bukti kebaikan Tuhan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu semua yang mendengarkan pesan ini. Saya tidak tahu berapa banyak dosa yang telah kamu kerjakan. Berapa kesalahan yang kamu sudah buat. Seringnya kamu telanjang di depan istri orang. Atau sering kamu telanjang di depan suami orang. Saya tidak tahu berapa banyaknya busuknya kehidupanmu. Tapi kalau kamu tahu, kamu mengaku, Tuhan aku telanjang. Aku telanjang, aku takut. Makanya aku bersembunyi. Ampuni aku Tuhan. Tuhan bisa ganti. Tuhan ganti semua kebodohanmu dengan perlindungan dan kebaikannya. Dia bungkus kamu dalam kebaikan. Ketelanjanganmu dibungkus dalam kebaikan hatinya. Dia korbankan binatang demi dan untuk membungkus kebodohan dan ketelanjangan kita. Dosamu dibungkus, tujuannya apa? Karena dia cinta kamu, dia sayang kamu. Karena Adam dan Hawa itu adalah mahkota penciptaan. Semua diciptakan dulu baru kamu terakhir. Karena Tuhan tidak mau taruh kamu di tanah yang gersang. Tuhan tidak mau taruh kamu di tanah yang kering keronta, padang gurun. No, Tuhan tempatkan kamu di taman. Pemeliharaan Tuhan itu jelas. Kejadian pasal, dengar, hari pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, Tuhan ciptakan semua fasilitas. Kemudian baru manusia datang mengelola dan menjaga, memeliharanya. Tanggung jawab Tuhan kasih kamu tanggung jawab untuk hidup ini. Bagaimana bentuk tanggung jawab Anda terhadap hidup ini? Anda harus menjaga kesehatan juga, itu bentuk dari pemeliharaan. Saudara dengar baik, saya mau kasih tahu buat semua kita di tempat ini. Siapapun Anda yang mendengarkan hal ini, kiranya mari kita bertobat karena kebaikan Tuhan itu. Adam dan Hawa lari bersembunyi takut. Mereka nggak bisa bertemu dengan Tuhan face to face. Ketakutan menyelimuti mereka. Ketelanjangan menjadi bagian hidup mereka. Tapi kebaikan Tuhan tutup semua kebodohan kita. Dengar baik manusia dimanapun Anda sedang berada hari ini. Siapapun saudara, kita ini lebih banyak hidup sia-sia. Cuma karena kebaikan Tuhan. Dia membungkuk dan mengambil seekor binatang untuk dikorbankan demi dan untuk siapa? Manusia. Untuk menutup apa? Ketelanjangannya. Kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika Adam dan Hawa berdosa,
Kematian moral dan rohani langsung terjadi. Langsung terjadi, saudaraku. Kejadian pasal 2 ayat 17 jelas-jelas, saudaraku. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Moral dan rohani mati. Makanya maaf saudaraku, kenapa Anda nggak datang ke kantor disiplin waktu? Kenapa kamu datang lewat-lewat waktu? Waktu untuk kerja kamu malah main game. Waktu untuk kerja malah kamu chatting sama orang. Waktu untuk bekerja kamu curi-curi waktu. Kenapa saudaraku? Anda sadar atau enggak, hati nuranimu sedang mati di situ. Kalau waktu untuk kamu bekerja, bekerjalah dengan baik. Saudara, sedangkan kematian, dengar, kematian moral dan kematian rohani sudah berlangsung. Hari itu juga. Dan sedangkan kematian jasmani baru dialami kemudian. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Lalu ia mati. Saudara bisa bayangin ini? Bapak Ibu siapapun yang mendengarkan hal ini, mari kita bertobat sama-sama. Dengar, firman ini tidak datang untuk Anda saya saja, tapi datang juga untuk saya. Makanya setiap hari saya mendisiplin diri saya. Karena saya ngantuk, saya capek, tapi nggak bisa. Saya harus bangun, saya harus belajar, saya harus berdoa. Itu bagian saya. Beberapa akan berkata begini, you kan pendeta, you harus berdoa, you harus baca Alkitab lebih banyak dari kita. Oh men, salah. Anda salah. Anda salah. Semua kita yang dipanggil sebagai anak-anak Allah, itu kualifikasinya bukan cuma pendeta, bos. No. Semua kita yang dikatakan anak-anak Allah, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, you harus punya waktu dengan Tuhan pribadi. Seperti berkali-kali saya katakan, Anda boleh dengarkan pesan dari saya, Anda boleh dengarkan khotbah saya, Anda boleh dengarkan pengajaran saya, Anda boleh dengarkan pengajaran pendeta siapapun di planet bumi ini yang masih hidup dan masih bicara sampai hari ini kepada Anda. Silakan, Anda bisa bicara tentang pendetamu, Anda bisa mendengarkan pendetamu, Anda bisa mendengarkan gembalamu, pemimpinmu, penginjilmu, nabimu, siapa lagi, rasulmu, gurumu. Silakan Anda mau dengar siapa saja. Tapi dengar baik, hubungan pribadi dengan Tuhan nggak bisa diganti oleh pendetamu. Gembalamu nggak bisa berdiri untuk kamu. Kamu harus berhadapan muka face to face dengan Tuhan. Di tahta pengadilan itu, pendetamu nggak berdiri di sampingmu. No. Sebab pendeta pun dia harus bertanggung jawab. Itu yang saya mau bilang buat saudaraku. Masing-masing kita sendiri yang mengoreksi diri. Setiap hari saya belajar untuk membunuh keinginan saya. Setiap hari saya harus jaga hidup saya. Demi dan untuk keluarga saya, keran berkat terus mengalir. Kemudian keran berkat untuk jemaat. Dan keran jemaat, keran untuk banyak orang. Kalau saya hidup gak benar, saya seperti tutup keran. Makanya saya jaga hidup saya. Kalau saudara lihat, saudara lihat gitu. Sesekali saya pengen masak, bikin senang istri dan anak-anak saya. Kemudian saya posting di Facebook. Itu saya posting hati saya. Itu hati saya. Apa bentuk saya mencintai dan mengasihi mereka? Saya berusaha untuk masak untuk mereka. Saya berusaha untuk membuat mereka senang. Sudah gak ada lagi alasan untuk saya hidup. Untuk cara-cara yang dunia inginkan. No. Saya pengen bahagiakan orang-orang yang saya cintai. Nah saudara dengar. Kenapa program ini kayaknya saya perlu ngomong setiap hari deh. Dari Senin sampai hari Jumat. Apa yang Tuhan taruh saya ingin bagikan. Karena saya tidak ingin, saya tidak ingin tuh kamu dicekokin dengan berita-berita dunia lebih banyak begitu loh Bapak Ibu.
Makanya saya memotivasi seluruh hamba Tuhan yang mendengarkan program ini. Anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini. Anda yang menyaksikan ini kurang lebih ada 50 orang ini, apa 38, 40. Kamu bayangin coba kalau setiap kita masing-masing di itu kita punya postingan kita, taruh ayat-ayat Alkitab yang memberkati pemerintah, yang memberkati hamba-hamba Tuhan, yang memberkati jemaat, yang memotivasi orang, yang menaruh kebenaran di sana. Anda sadar nggak? Anda membersihkan semua yang namanya kemunafikan, kehancuran, kebodohan, ketelanjangan yang ada di sosial media. Kasih masuk semua ayat-ayat kebenaran di situ. Sebarkan sebanyak-banyak mungkin. Beberapa temanmu pasti akan bilang begini, kok sudah jadi pendeta kak? Jangan terlalu pusing dengan pendapat-pendapat orang semacam itu. No. Kasih masuk semua kebenaran firman. Kalau beberapa dari Anda mungkin yang berkata bahwa saya malas baca Alkitab, sudah dengar Alkitab suara. Ada di YouTube. Kalau Anda malas membaca, masih punya kuping. Tapi kalau kamu sudah malas dengar, lalu sudah malas baca, saya sudah tahu, saya sudah kehilangan hikmat untuk menasihati apa lagi kepada Anda. Nah, tapi hari ini saudaraku, mari mengertilah. Tuhan tetap sayang kita. Saudara, kiranya kita belajar sesuatu hari ini. Gitu. Ini yang menyebabkan manusia, dengar. Kejadian pasal 3 ayat 17. Ini yang menyebabkan manusia lebih suka bekerja, mania kerja, ketimbang suka beribadah, apalagi doa. Kejadian 3 ayat 17. Ini yang menyebabkan manusia lebih suka bekerja, mania kerja, ketimbang suka beribadah, apalagi doa. Sekali lagi, Anda dan saya butuh keseimbangan. Ibadahmu oke, kamu tengking setan ditengking-tengking sampai encok-encok tuh setan. Terserah, tapi kalau kamu bekerja tidak jelas. No. Dengar baik, dunia melihat pekerjaanmu, titik. Dunia melihat hasil kerjamu. Dunia nggak lihat ibadahmu. Dunia lihat ibadahmu lewat apa yang kamu kerjakan. Itu aja. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Saya kasih satu contoh lagi. Kemarin, saudara bisa dengar khotbah saya ulang bagi yang baru bergabung. Nah, dengar. Coba lihat. Kemarin saya bilang, Daud ketika dipilih menjadi raja, dia bukan seorang pengangguran. Dia bukan seorang yang duduk dengan kursi goyang di rumah sambil menikmati. No. Dia di ladang lagi bekerja. Tuhan pilih orang, bukan pengangguran. Tuhan pilih mereka yang pekerja keras. Bahkan, saya kasih tahu bos saudara. Ini yang saya mau bilang. Kembali ke sini. Saya kasih contoh lagi di Perjanjian Baru. Paulus, Priscilla dan Aquila yang sebagai hamba Tuhan, rekan bisnis, merupakan contoh klasik dari orang-orang Kristen dalam dunia usaha. Ini dunia usaha. Dalam dunia usaha mereka melayani. Mereka bekerja. Dalam bekerja mereka melayani. Nah, coba lihat. Kisah Rasul pasal 18 ayat 1-3. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Wow.
Jadi Paulus membiayai kehidupannya lewat pekerjaannya, yaitu tukang kemah. Sama dengan Priscilla dan Aquila. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini. Bekerja dan ibadah itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Anda ingin orang melihat Tuhan di dalam kehidupan pekerjaanmu, bekerjalah dengan baik. Nah, dengar. Dunia usaha atau bisnis adalah jantung dari sebuah kota. Persyaratan untuk menjadi seorang hamba Tuhan bukanlah pendidikan religius saja, bukan? Tetapi persekutuan dengan Yesus. Ingat baik, sekolah teologi itu benar. Dan saya suka orang yang sekolah. Kalau orang sekolah, berarti orang itu berkomitmen. Gitu? Karena sekolah itu butuh disiplin diri. Ya. Bukan berarti belajar atau otodidak, belajar kebenaran, tidak. Tapi kalau Anda belajar sendiri dengan disiplin diri, itu keren. Itu namanya, wow. Itu namanya korban. Itu korban. Kenapa? Anda disiplin diri Anda untuk belajar. Gitu. Nah, kembali ke sini. Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dengar, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Nah, tidak terpelajar, tapi punya hikmat di atas rata-rata. Mengetahui bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Itu yang saya bilang tuh. Mereka nggak terpelajar. Mereka nelayan biasa. Tapi itu yang bilang ini, Tuhan rubah mereka. Tuhan rubah mereka, men. Tuhan rubah. Aduh, Tuhan rubah. Itu yang Tuhan punya kalimatnya sederhana, bos. Ikutlah aku. Ku jadikan kau penjala manusia. Mama you. Level beda, bos. Level beda. Saya tidak mengajak Bapak Ibu semua menjadi pendeta. No. Jangan. Anda jadilah berkat di situ. Seperti tadi saya katakan kemarin itu, ada orang yang SMS saya dan katakan, "Oh, Pak Pendeta, saya harus jadi pendeta, Kak." Gitu. Supaya saya berkenan sama Tuhan. No. Jangan jadi pendeta. Jadilah pendeta di tempat di mana Tuhan taruh kamu. Kamu di tempat usaha, jadilah pendeta di situ. Jadi hamba Tuhan di situ. Oke? Oh, begitu ya, Pak Pendeta. Iya, jadi berkat di situ. Itu mimbar kamu. Itu tempat di mana pesan Tuhan sampai kepada dunia. Kamu di situ. Kamu di situ. Jadi berkat di situ. Kalau kamu jadi guru yang benar. Kalau kamu jadi dosen yang benar. Kalau kamu jadi TNI Polri, jadi TNI Polri yang benar. Kalau kamu jadi apa? PNS yang benar. Ya. Kalau kamu jadi pengusaha yang jujur, yang benar, yang punya integritas. Ya. Bukan masuk dengan. Makanya dulu itu tahun-tahun berapa ya, saya masih SMA kali ya. Itu pewahyuannya lagi kencang-kencangnya itu. Tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang punya kedudukan tinggi tiba-tiba stop berusaha, stop bisnis, stop jadi PNS, lalu beralih jadi pendeta. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah. Karena waktu itu pewahyuan lagi kencang-kencangnya begitu. Bahwa kita harus gencar-gencar melayani Tuhan, bla bla bla. Makanya orang semua pada tinggalkan jubah mereka gitu. Seperti Bartimeus, tinggalkan semua kebutaan dia, lalu kemudian dia ikut Yesus, bla 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 begitu. Nah, menariknya untuk kita lihat nih. Tapi sekarang ini, kalau ada yang ingin keluar dari pekerjaanmu dan jadi pendeta, saya bilang jangan. Kamu tetap di situ. Karena tidak semua pendeta masuk di tempat kerja itu bisa dimengerti. Kalau kamu di situ, berarti Tuhan punya maksud. Nah, oke. Nah, bukan memasukkan para pebisnis ke dalam kotak religius, no. Biarkan mereka tetap di situ dan jadi berkat di situ. Nanti hari Minggu mereka melayani di gereja, kan asik. Mereka terima kebenaran firman Tuhan, mereka lakukan lagi di tempat mereka bekerja. Kan asik.
Kalau Anda sebagai pemimpin perusahaan, gembalakanlah perusahaanmu karena di bawah kamu itu ada domba-domba yang perlu dapatkan kebenaran. Jangan cuma kamu kasih gaji. Kasih gaji sih senang kita. Tapi ada lagi lebih dari itu, memberikan nilai hidup. Itu keren. Itu keren. Kondisi itulah yang membuat para rasul memenuhi seluruh Yerusalem dengan kabar baik hanya dalam waktu beberapa minggu, dengan menuntun ribuan orang kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Lewat Priskila dan Aquila, Injil disebarkan. Lewat mereka. Yerusalem mengalami transformasi pada tingkatan yang dalam. Bahkan dikatakan begini, kebutuhan orang-orang miskin dan para janda dan kelompok yang paling rentan, mereka terjangkau. Karena orang-orang yang bekerja pada bidangnya, mereka berfungsi. Gitu. Saya orang misi. Saya orang misi. Kesukaan saya adalah bertemu dengan orang. Saya kalau duduk diam, berarti saya sedang mikir banyak hal. Tapi kalau saya sedang ketemu dengan orang, saya sedang mendapatkan kehidupan baru. Kenapa? Karena ada banyak hal yang saya bisa serap dari pemikiran orang lain, tapi ada banyak hal juga yang orang lain bisa serap dari kehidupan saya. Menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Ini yang perlu mari kita serius dengan Tuhan. Kita nggak bisa main-main. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 2, bagaimana gereja, bagaimana orang percaya bergerak dengan cara-cara yang tidak biasa. Orang lapar dikenyangkan, orang sakit disembuhkan, mereka bergerak dengan karunia-karunia. Dan saya tahu persis bahwa tidak semua. Kita mungkin jadi hamba Tuhan, kita mungkin pendeta di gereja lokal dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu kita mau bikin apa. Kita berkantor, kita duduk-duduk, tapi kita nggak tahu kita mau bikin apa. Kita seperti kehilangan ide banyak. Padahal ada begitu banyak desa-desa yang masih perlu jangkauan Tuhan. Saudara, saya jauh. Saya jauh dari Indonesia, saya jauh dari Bapak Ibu semua, saya jauh. Dengan program ini saya bisa jangkau banyak orang. Dan orang lain bisa tahu dan bisa baca tentang hati saya. Ada yang tanya begini, Pak Fen, ini program ini kenapa biasa kan kalau ada pendeta-pendeta kan taruh itu. Kalau Anda mau memberkati program ini taruhlah nomor rekening. Saya bukan model begitu. Saya dapat gratis dari Tuhan, masa saya harus bayar-bayar? Nggak ada itu. Nah, Injil bahkan memiliki pengaruh positif kepada kaum Sanhedrin. Forum paling berkuasa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi mereka semua dipengaruhi sama siapa? Orang-orang yang tadi saya bilang itu tidak terpelajar. Petrus dan Yohanes itu. Dari mana mereka? Nelayan biasa. Tapi karena diurapi, beda. Bagi Bapak Ibu yang sedang melakukan bisnis atau berdagang atau bekerja, libatkan Tuhan Bapak Ibu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia luruskan jalan bagimu. Dengar baik, jangan saudara ini. Kerjalah dengan hasil tanganmu dan bawa pulang hasilmu
kepada anak cucumu. Dan kamu akan lihat mereka akan berkembang seperti bunga yang berbau harum di tengah-tengah meja makanmu. Saya kalau ingat-ingat gini, saya selalu ingat kedua anak saya. Kalau saya bawa pulang berkat begitu dari mana gitu, setelah saya melayani, saya bawa pulang. Anak-anak saya selalu tanya, "Papa, ini uang dari mana? Ini berkat dari mana, Papa?" Ada yang berkati Papa. Oke. Papa tidak mencuri kan? Oh no. Keturunan Oma Yunan Simatau Krikov tidak mencuri. Tidak ada yang mencuri. Kita semua punya kualitas untuk berbagi hidup dengan orang lain. Nggak ada konsep itu di dalam rumah tangga atau keturunan kami. Iya. Saudara tahu, anak-anak saya bisa bertanya seperti itu. Berarti mereka telah mendengar banyak informasi dari luar. Kalau sampai pertanyaan mereka seperti itu. Karena mereka mulai sekolah dan mulai tahu. Pertanyaan anak-anakmu itu adalah cerminan dari apa yang mereka dengar dari luar. Mereka bertanya seperti itu ke saya. Mereka cuma mau pastikan bahwa papanya tidak melakukan kebodohan. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu saya bisa bersaksi atas nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang hidup dan utus saya melayani sampai hari ini. Saya kemana-mana, itu jalan saya terbuka. Dan saya tidak pernah melihat kesulitan yang berarti datang dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengambil piring makan orang lain. Karena saya tidak pernah mengambil berkat orang lain. No. Kalau orang lain bikin susah kamu, itu urusan dia. Tapi urusan kamu adalah menjaga hidupmu. Itu saja. Beberapa kali ada orang yang bertanya ke saya pribadi, Pak Fen kok bisa hidup di Amerika ya? Saya jawab cuma sederhana. Kalau Tuhan yang suruh saya pergi, Tuhan yang utus saya tidak peduli dan saya tidak pikir tentang makan minum saya. Yang penting ada cukup untuk istri anak saya makan minum, itu cukup buat saya. Saya nggak butuh yang berlebihan. Berkat itu cukup untuk saya, lebih untuk orang lain. Ingat baik, Efesus kemarin saya bahas buat saudara. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Efesus pasal 4 ayat 28. Saya masih ingat, terngiang di kuping saya selalu. Mama saya tuh pernah ngomong gini. Kalau satu waktu, kalau kamu sudah jadi besar, jadi apa tuh? Mama punya istilah tuh, jadi kaya gitu. kaya. Gitu. Kalau kamu sudah kaya, jangan lupa saudaramu. Jangan lupa orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Waduh, itu kayak silet tau gak? Makanya saya mau bilang bos saudara, kalau kamu punya lebih, jangan tahan bos. Belajarlah memberi kepada orang yang susah. Tapi Pak Pendeta, saya punya cuma sedikit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi belajarlah untuk memberi. Mungkin kamu belum punya, tapi kamu punya doa. Kasih dia doa. Kenapa program ini saya mengakhiri dengan doa? Karena Bapak Ibu jauh dari saya. Saya cuma bisa kirim doa bagi Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu dekat dengan saya, ada kemungkinan besar saya ajak Anda minum kopi. Karena saya suka orang yang bersosial. Saya susah kalau nggak ketemu orang seharian.
Saya pengen duduk dengan orang berlama-lama, cerita tentang kehidupan, berbagi hidup. Itu lifestyle-nya saya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya paham betul sekarang dengan hidup ini. Makanya sekarang Bapak Ibu, saya tertawa dan memandang masa depan saya dengan anak istri saya. Saya memandangnya dengan senyum. Karena saya sudah berlelah-lelah, saya setiap hari berdiri di atas lutut untuk menjaga dan membangun pagar bagi anak-anak saya. Saya berharap Bapak Ibu juga memiliki hati yang sama. Bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul pengen punya anak, pernikahan yang sudah lama tapi belum punya baby, Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau sampai Tuhan kasih, Anda siap. Itu bisa brojol tiap tahun Bapak Ibu. Kami punya kenalan sahabat ada di Bogor. Mereka menikah udah lama, tapi belum punya baby. Tapi waktu mereka punya baby, itu beranaknya tuh tiap tahun Bapak Ibu. Itu yang saya bilang. Kalau sampai Tuhan sudah buka keran, waduh. Kalau kamu nggak batasi, waduh. Bisa setengah lusin Bapak Ibu. Jadi makanya mengucap syukur saja. Mengucap syukur. Kalau sampai hari ini kamu masih dipelihara Tuhan, sayangi Tuhanmu. Panggil Dia setiap hari. Beberapa hari lalu saya ditelepon oleh salah satu ibu dari Galala. Pak Fendi, saya baru pernah berdoa jam 3 pagi. Sunyi. Gak ada suara lain. Hanya suara saya aja yang di kamar. Saya bilang lakukan terus. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena saya perhatikan mama saya suka berdoa di jam-jam segitu. Dan hari ini saya menuai hasilnya dari apa yang dia doakan beberapa puluh tahun yang lalu. Saya menikmatinya sekarang. Makanya saya bilang buat Bapak Ibu, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Dosa membuat kita bekerja keras. Seharusnya orang yang hidup di dalam Tuhan bukan bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Saya kenal beberapa orang di Amerika ini. Mereka bukan cuma double job, triple job. Tidur seharian cuma 2-3 jam. Begitu buka mata, lihat manusianya jadi 3. Kenapa? Karena kurang tidur. Itu kerja keras. Itu yang saya bilang tadi tuh. Itu yang Musa bilang di dalam Mazmur 90 ayat 10 itu. Kesukaran. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Hah? Kamu mau cari kaya? Amsal sudah bilang, kamu berkeringat banyak tapi gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak sertakan Tuhan dalam semua yang kamu kerjakan. Aneh kan? Orang dapat hasil sedikit, tapi nikmatinya sebulan dengan sukacita. Beda. Beda. Dengar baik, Alkitab berkata begini, roti curian itu enak rasanya, saya kasih tahu. Barang-barang curi itu enak rasanya. Istri orang itu enak rasanya. Istri orang lain. Sama, ya, siapa? Daud ambil istri Uria, itu enak rasanya. Itu roti curian. Kamu bisa bayangin coba. Dunia sedang seperti itu sekarang. Terus kita bangga lagi waktu kita bikin dosa. Kita posting lagi di Facebook, Instagram. Kita posting hal-hal yang sifatnya mengumbar kamu punya hawa nafsu yang sia-sia. Kita bangga dengan itu. Kita pikir itu prestasi. Itu bukan prestasi, Pak.
Kamu sedang digiring untuk dapat prestasi di lautan api. Kamu sedang digiring untuk menikmati neraka. Satu waktu saya akan bahas tentang neraka. Tahukah saudara, Yesus berbicara neraka lebih daripada tokoh-tokoh Alkitab yang pernah kamu kenal. Dari 12 ayat tentang neraka, 11 diantaranya keluar dari mulut Yesus tentang neraka. Itu sebabnya saya mau kasih tahu buat saudara, jangan kamu remehkan pengajaran-pengajaran yang berupa tentang neraka. Karena buat orang-orang cerdas, neraka itu ilusi, hayalan, diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Atau orang-orang cerdas. Anda salah. Anda pingin rasa neraka, bedanya di mana? Anda pingin rasa dia. Coba kamu taruh tangan kamu di panci yang panas. Kamu rasa? Ada rasa panas? Nah, itu. Itu bukan ilusi, Pak. Kamu sentuh, kamu kena panasnya. Itu fakta. Itu nyata. Itu real. Kiranya mari kita bertobat. Mari kita serius dengan Tuhan. Seperti sering saya katakan, kalau pesan ini tidak memberkati kamu, kamu tinggal close dan kamu cari yang lain. Kalau pesan ini memberkati kamu, kamu share, beritahu kepada saudara-saudaramu, keluargamu yang lain. Kamu perlu dengar pengajaran ini. Ini tentang kehidupan kita di kemudian hari. Dengar baik, jangan menghabiskan dirimu hanya untuk hal-hal yang sementara di sini, di bumi ini. Semuanya bakalan sia-sia. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Ibadahmu dan pekerjaanmu, bisnismu harus seimbang. Kalau seimbang, Tuhan dipermuliakan. Itu menjadi sayap yang kuat untuk kamu terbang. Kalau ibadahmu lebih kencang daripada perbuatanmu, artinya pekerjaanmu, orang tidak nonton Tuhan. Tapi kalau pekerjaanmu lebih tinggi dari ibadahmu, kamu gila kerja, kamu mania kerja, tapi ibadahmu kurang, ya, kamu mendatangkan kesukaran bagi hidupmu. Seperti kemarin saya katakan, Anda bekerja 8 jam, 10 jam, 12 jam sehari. Tapi waktu Anda baca Alkitab cuma 5 menit. Anda berharap Anda bisa mengalahkan Goliatmu. Dengar baik, Daud membunuh Goliat. Sparring partnernya siapa? Singa dan beruang. Tidak dilihat oleh orang lain. Tidak dipublikasi. Tapi dia punya persiapan. Dia punya persiapan. Tidak dipublikasi. Dia persiapan. Kalau kamu bersiap, kamu bisa kalahkan Goliatmu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dari tempat ini kami berdoa khusus untuk beberapa saudara-saudara kami yang memiliki kanker payudara di dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus aku perkatakan sembuh. Pulih dalam nama Yesus. Tuhan, ampuni kami. Dalam ketidaktahuan, bahkan dalam ketidaktanggungjawaban kami, dalam ketidakdisiplinan kami tidak serius dalam membesarkan anak-anak kami atau menyusui anak-anak kami. Ampuni kami Bapa. Dan Tuhan, dari tempat ini, ku berdoa khusus untuk kedua saudara perempuan kami yang mengalami kanker payudara ini. Kami katakan pulih dalam nama Yesus. 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 Dalam nama Yesus.
Sembuh dalam nama Yesus. Dalam ucapan syukur juga Tuhan, kami berdoa memberkati untuk saudara perempuan kami Ans bersama dengan suami. 6 tahun pernikahan. Tuhan tolong. Dan kami berdoa untuk email Ans. Buka rahim mereka. Taruh benihmu di sana Tuhan. Biarlah benih ilahi ada di dalam pernikahan mereka. Tahun depan mereka memiliki anak. Tuhan buka. Tuhan hadirkan orang-orang terbaik. Hadirkan benih-benih terbaik di dalam pernikahan mereka. Tuhan Yesus Bapa yang baik. Dan kami perkatakan kesembuhan juga untuk Ibu Ros. Setelah dioperasi bagian perutnya. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Aku melepaskan berkat sukacita Tuhan turun bagi setiap kami. Dan dari tempat ini Tuhan, kami berdoa memberkati semua teman-teman yang sedang berbisnis. Tuhan berkati. Yang jual bakso, yang berdagang pakaian, yang bekerja di pabrik, yang bekerja sebagai PNS, sebagai pemimpin perusahaan, bekerja di bank. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Kiranya pekerjaan kami itu menjadi mimbar yang hidup untuk orang melihat dan menonton siapa Yesus yang bergerak di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bagimulah segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Bagimulah segala keindahan ini. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat bergabung. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Sampai jumpa di esok hari dengan pesan yang baru lagi dalam proses pengembangan apa yang kita bahas dengan bisnis dan dunia usaha ini. Ya, besok kita akan bahas itu lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan kita akan mencoba untuk masuk kepada kehidupan dalam bekerja. Ya, sampai saya akan bahas tentang bagaimana Yesus melakukan hal-hal yang bakalan diberkati Tuhan untuk setiap kita. Yesus lakukan hal-hal yang tidak biasa sehingga kita boleh belajar hal-hal yang luar biasa. Baik. Waktu kita berdosa maka akan ada kematian moral dan kematian rohani. Kemudian akan ada kematian fisik. Seriuslah dengan Tuhan. Aduh Hensley Grace, ibadah dan pekerjaan haruslah seimbang. Wow, thank you. Tirsa, apa kabar Tirsa? Tuhan memberkati. Bung Riko Thomas, Mariska Sauleka, Ibu Lindawati, Asada, mantap Ibu Linda bakso mantap. Oke, Shirley Kamerling, Shirley apa kabar sayang? Salam buat suamimu ya Shirley. Ibu Nur Kesaul ya, Tuhan memberkati, tetap semangat. Mensano, laki-laki gagah, Tuhan memberkati. Nyong Manis, Bapak Simon, aduh. Ibu Lina Triana Bella, aduh, saudara laki-lakiku Hendrik Simatau, dan juga Yohana Krikov, Ivon Tulas, Telusa Kulalean, aduh, Samuel Kulalean. Amin Bapak Fendi, saya dapat banyak dari pengajaran saat ini. Terima kasih. Sama-sama Om Samuel, Bapak David Lewarion, Bapak Barce Habel Rumpuin. Ibu Kos Sekawail, apa kabar Ibu Kos? Ibu Lili Ferdinandus. Wow, luar biasa. Oke, baik. Nathan, apa kabar? Ibu Megi Aipasa, Yola Loterbah, apa kabar sayang? Rosalinda Manalu, apa kabar Bapak Karel Halamuri? Tuhan memberkati. Ibu Like dan Ibu Titi Was, aduh. Ibu Agustina, Pendeta Ranu, Tuhan berkati. Jen Dela, apa kabar? Oke, baik Bapak Ibu, senang sekali. Ibu Feni Weno Inarai, apa kabar? Mama Feni, tolong sampaikan hormat buat Nona Angel ya. Ibu Ike Nikiulu, Ibu Ola Usmani, apa kabar sayang? Tuhan berkati. Bapak Elvis Usmani, Desi Anwar, hey Desi,
Salam hormat buat suamimu. Tetap semangat. Hei Siane Nane, apa kabar sayang? Tuhan berkati. Oma Ivin Papilaya, apa kabar? Waduh, Oma Ivin salam buat Opa Bert ya. Waduh, sabar dulu Oma Ivin. Pohon durian sudah berbuah apa belum itu? Ha? Aduh, kalau pohon durian sudah mau berbuah berarti Pak Fendi sudah harus pulang ke Ambon kapa ya? Oke baik, itu durian paling sedap ya. Oke, memang segala sesuatu yang ditanam dengan kasih itu hasilnya berbeda ya. Gitu, baik. Oke. Bobby Nahumuri, kenapa kamu baru bergabung sayang? Aduh, mana istrimu, Bapak mana Ibu Pendeta Alda itu ya? Bapak Jonathan, apa tuh? Edi Heriawan, apa kabar? Aduh, senang sekali untuk Bapak Jonathan bisa join hari ini ya. Bapak Jonathan, haleluya. Ibu Anita Rumah Laiselan. Waduh, Tuhan berkati Ibu Anita. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, sampaikan. Ella Rum, apa kabar sayang? Tetap semangat Nona Manis. Tetap maju dalam Tuhan. Aduh, kangen sekali ya. Pingin ketemu dengan Nona Ella Rum ya. Baik. Ibu Fani Sima tahu ada. Novita Tomasila, apa kabar? Tuhan memberkati. Tetap semangat buat setiap kita. Baik Bapak Ibu, saya mundur diri dulu. Sampai jumpa di esok hari dengan pesan yang bervariasi lagi. Tuhan memberkati. Ingat baik, avoda, bekerja dan ibadah harus seimbang. Kalau seimbang, orang bisa lihat Yesus dengan jelas. Tuhan memberkati kita.